Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a fi riwayatin ukhra. Wa jaa'a dan telah datang fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, ziyadatun ditambahkan fi awwalihi, pada permulaannya, yakni fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim yaqulu Allah ta'ala dzakarani 'abdi. Qala an-Nawawi fil Majmu' walakin isnaduha dha'if wa hiya 'inda Daruqutni wal Baihaqi. Dan ditambahkan dalam riwayat yang lain pada permulaan pembacaan surat Al-Fatihah, yakni apabila bertutur kata seorang hamba mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, dzakarani 'abdi, mengingat-ingat kepadaku, yaitu hambaku. Hambaku sedang mengingat-ingat kepadaku. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini lanjutan dari bahwa salat itu dzikrul abdi rabbahu wa dzikruhu li abdihi. Salat itu mengingatnya hamba kepada Tuhannya dan mengingatnya Tuhan kepada hambanya. Bahwa dalam bacaan surat Al-Fatihah itu ayat per ayat yang kita baca dijawab oleh Allah. Ayat per ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah semuanya dijawab oleh Allah. Sementara dalam membaca Fatihah ada yang kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surat Al-Fatihah. Tapi ada pula yang tidak menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam kategori surat Al-Fatihah. Karena kalimat Bismillah ini kalimat yang ada pada kisahnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis. Balqis apa Bilqis? Balqis ya. Ada doanya ya. Doanya populer ya. Ya Allah lindungi Bilqis, bukan Balqis itu ya. Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, kalimatnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat Bismillah ini sebagian ulama ada yang memasukkan dalam bagian Al-Fatihah, ada yang tidak memasukkan dalam bagian surat Al-Fatihah. Nah, kan 7 ayat ya. Fatihah itu disebutnya apa? As-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang ya. Karena dalam beberapa riwayat makna sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang itu diulang-ulang dalam bacaan sholat. Ada yang mengatakan pula diulang-ulang itu artinya setiap turun surah, turun ayat itu selalu didahului dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, terus bagaimana hitungannya kalau Bismillah tidak masuk dalam kategori Fatihah? Apakah masih 7 ayat? Nah, coba kalau faham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, inda Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, Bismillah masuk dalam kategori Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanir Rahim. 3.
maliki yaumiddin. 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5, ihdinas siratal mustaqim. 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ya. Nah, sekarang kalau bismillahnya hilang, masih 7 apa enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, Ar-Rahmanir Rahim. 2, Maliki yaumiddin. 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4, Ihdinas siratal mustaqim. 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim dianggap satu ayat ya, berarti satu ayat potong jadi 2. Nah, hitungannya tetap 7. Makanya dalam faham kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin itu sunnahnya satu nafas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Tapi kalau nafas kita pendek boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu namanya potong nafas. Tapi tanafus di sini karena kita nggak kuat, masih boleh. Tapi ada yang mengatakan makruh fil qiraah, dalam bacaan masuk pada kategori hukum makruh. Nah, ini nanti belajarnya sama Ustaz Freddy dah. Ya. Lalu ada yang nggak boleh, ya, yaitu berhenti pada alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tarik nafas waladdallin. Ini rusak dalam bacaan ya. Karena nggak ada tanda untuk boleh berhenti dan tanafus. Nah, di situ tandanya buletan kecil sama lama lip di atasnya. Buletan kecil lama lip di atasnya artinya boleh berhenti mengambil nafas ya, tapi tidak boleh berhenti shadaqallahul azim. Maknanya begitu. Nah, kita masuk dalam golongan yang Fatihahnya ada bismillah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab dzakaroni abdi, hambaku sedang menyebut-nyebut namaku atau sedang mengingat-ingat aku. Berarti kita ingat Allah, Allah ingat kita. Aku dekat, engkau dekat, ya, gitu ya. Aku jauh, engkau jauh. Lagunya Bimbo ya. Jadi seperti itu. Karena itu dalam membaca surat Al-Fatihah sebaiknya itu diwasol, diputus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Tapi ada orang, ini sih biasanya di sholat raweh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang satu napas tuh Fatihah ya. Gimana Ustaz Freddy? Iya. Dan biasanya imam yang model begini yang digemari sama jamaah. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Itu
biasanya yang di kemari karena cepat. Nah, kita mau cepet-cepetan apa mau ibadah? Kalau mau ibadah maka cari yang tartil, yang sharih, yang tartil, yang cakep, bagus. Sehingga pahala bacaan Qur'annya dapat, kita sebagai makmum dengerinya juga dapat pahala. Bukan sekedar sholat, ya, apalagi ngebut. Ada tarawih 7 menit di mana itu? Iya, daerah Jawa Timur apa daerah mana itu? Ya. Sholat 20 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini gimana ini ya? Nah, itu tidak terpenuhi unsur-unsur kesempurnaan di dalam sholat. Utamanya adalah rukun-rukun qauli dan rukun-rukun fi'li. Ada rukun qauli seperti membaca Fatihah, ada pula rukun fi'li seperti gerak pindah, al-intiqal minar rukni ila ruknin akhar, pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Salat itu ya dinikmati, ya. Salat dinikmati, jangan sampai ya salat itu terburu-buru. Ya, salat harus dinikmati, jangan jangan sampai kita dalam salat terburu-buru. Baik. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan salat, annas salata, bahwasanya salat itu fiha, di dalamnya, ta'minul malaikati, terdapat aminnya malaikat. Ay taqulu li qira'atil fatihati amina, yakni berkata malaikat li qira'atil fatihati, untuk orang yang membaca Fatihah kalimat amin. Faman, maka siapa orang wafaqo, yang bersamaan, yang barengin gitu, yang berbarengan, takminahum, aminnya itu orang dengan aminnya malaikat, ghufira, diampuni, lahu, baginya, ma, apa-apa, taqaddama, yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana telah datang dalam hadis, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Hadza fis sahihaini. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammana, apabila membaca amin, ya, al imamu, imam, fa aminu, maka baca aminlah kalian, fa innahu, karena sesungguhnya, man, siapa orang, wafaqo, yang berbarengan, takminuhu, aminnya dia, takminal malaikati, dengan aminnya para malaikat, ghufira, diampuni, lahu, baginya, ma, apa-apa, taqaddama, yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kaitannya dengan kalimat amin, ya. Yang benar amin itu bagaimana? Ada yang amin, ada yang amin gitu, ya. Yang benar a-nya panjang, min-nya
panjang. Amin. Ya. Karena amin itu artinya istajib doa ana ya Allah, atau istajib du'ai ya Allah. Ya, kabulkanlah, penuhilah doaku. Tapi kalau amin itu artinya aman. Ya. Ya. Kalau amin, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, aman. Ya. Ada lagi yang minnya yang panjang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu berarti percaya, amanah, ya. Aminun, ya, dipercaya. Kalau aminun, aman. Nah, yang benar amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Ini kita hal-hal kecil begini kita kudu tahu ini. Ya, seperti yang lalu sudah saya sampaikan, takbir itu ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram takbir yang pertama ketika ngangkat tangan, kalimatnya Allahu Akbar. Nah itu permulaan sholat, itu takbiratul ihram, bukan ngangkat tangannya tapi mengucap Allahu Akbar. Karena itu telinga kita harus dengar kalimat takbir yang pertama. Kemudian takbir-takbir yang lain namanya takbir intiqal. Tapi ada, ya, dalam takbir salat maupun dalam takbir azan, ya. Kemarin saya Jumatan itu muadzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya panjang, ya. Itu maknanya jauh, Pak. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, akbarnya panjang, itu maknanya gotri. Tahu gotri? Nambur, itu yang kecil-kecil tuh, besi bulat yang buat isi kelahar, ya. Itu namanya bahasa Arabnya akbaru, banyak panjang. Berarti Allah sama dengan gotri, no? Saya pernah ngoreksi imam, ya, padahal berdua doang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Karena kepanjangan barnya, saya bilangin, jangan kepanjangan barnya, maknanya beda. Dari Allah Maha Besar, jadi Allah seperti gotri. Tahu ya gotri, ya? Ya, nambur. Ya, apa namanya? Pelor. Allah sama dengan pelor. Nah. Oh ya Pak Kiai, ya Pak Kiai. Besokannya nggak mau lagi jadi imam. Iya, pindah ke tempat lain. Nah, padahal kita ngoreksi itu, ngingetin itu karena sayang. Orang salah, ya, kita ingetin, itu berarti ada perhatian. Cuman orang persepsinya beda, ya. Kayak di pengajian ibu-ibu gitu. Ya, ini guru ngaji sama kita. Kan saya ngaji pengajian ibu-ibu itu biasanya baca Quran dulu satu makro, ntar baru baca kitab. Nah sebelum itu kita koreksi tajwidnya. Itu si guru ini ngajak muridnya ngaji. Giliran muridnya baca, saya nggak koreksi, karena bacaannya udah bener. Giliran gurunya yang baca, terkoreksi terus, salah melulu bacanya. Akhirnya dia ngomong sama muridnya yang dibawa, gue nggak mau ngaji lagi dah, gue disalah-salahin mulu, nggak kayak lu, gitu. Karena merasa dia sudah guru, ya. Guru udah nggak boleh salah. Padahal
Siapa aja bisa salah. Namanya manusia tempat salah. Nah, kalimat amin ini artinya istajib doa'ana. Ya Allah, penuhi doa-doa kami. Maka dalam doa, pemimpin doa Allahumma, kita amin, amin, amin. Itu maknanya istajib doa'ana. Kalau kata guru saya, doa saya juga kayak begitu, doa saya juga kayak begitu. Itu makna amin itu begitu. Cuman kayak bahasa orang kampung saya, nyong yokoyokui, begitu. Doa saya kayak begitu. Itu makna amin. Nah, ternyata makna amin ini istimewa. Karena itu kalau imam baca waladhdallin, kita ulah cicing wae. Jangan diem aja. Imam baca amin, kita makmum baca amin. Jadi imam juga jangan bakhil, mentang-mentang jadi imam waladhdallin meneng baik. Wah, ini bukan kapasitas imam, yang boleh amin kan makmum gitu. Padahal dua-duanya disunatkan baca amin. Ada yang ditambahin, Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Kalau di luar sholat silahkan ya. Tapi dalam sholat khawatir merusak pekerjaan sholat. Seperti yang lalu saya sampaikan ya, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Nggak usah ya. Kalau di luar sholat boleh, tapi jangan alaihi salam, alaihi massalam, karena Ibrahim dan Musa. Di salat alaihi salam ya. Atau di ayat-ayat yang lain tuh ada jawaban bacaan ya, dalam ayat-ayat tertentu. Nah, At-Tin di mana itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, kita disuruh jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Di luar salat silahkan. Dalam salat enggak usah ditambah-tambahin. Ya, khawatir merusak salat, karena ini bukan bagian dari rutinitas bacaan salat. Kalau bahasa Arab kita nggak tahu artinya mungkin, atau masih identik dengan bacaan-bacaan sholat. Kalau diterjemahkan ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, artinya iya, saya terhadap itu termasuk golongan orang yang bersaksi. Aku termasuk golongan orang yang bersaksi bahwa tidak ada hakim yang lebih bijak kecuali Allah. Itu kalau diterjemahkan kan jadi begitu. Maka sebaiknya tidak usah dibunyikan pada saat sedang sholat. Sama juga di Al-Ghasyiyah ya. Apa itu di Al-Ghasyiyah? Summa inna alaina hisabahum inna alaina iyabahum Rabbi hasibni hisaban yasira, ya kan? Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Sekalipun sholat itu doa ya, as-salatu lughatan ad-doa, sholat itu secara bahasa itu artinya doa, tapi tentu doa-doa yang mengikuti tata aturan dalam sholat. Dalam hal fi'li, perbuatan, ada yang rukun fi'li itu, ada fi'li itu masuk dalam kategori rukun, ada pula yang fi'li itu sunnah. Misalnya baca
surat sajadah ya, wasjud waqtarib. Nah, kita langsung sujud itu kan fi'li ya, gerakan sujud. Tapi sujud tilawah itu rukun apa sunnah? Sunnah itu namanya kita kudu tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, qauli juga begitu, ada yang rukun, ada yang sunnah. Fatihah rukun, baca surah sunnah, baca tasbih sunnah, subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal a'la, itu sunnah. Nah, di luar itu sebaiknya kita tidak membacanya, khawatir ya menjadikan rusaknya kita punya salat. Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada kita bahwasanya malaikat itu ikut dalam barisan sholat kita. Jadi kalau kita sholat itu di belakang kita ya, atau di kanan kiri kita ada rombongan malaikat yang banyak. Bahkan di keterangan hadis, seandainya kamu itu dikasih lebihan bisa melihat barisan malaikat, maka kamu tidak akan mampu melihat barisan malaikat yang paling belakang karena saking banyaknya. Iya, saking panjangnya ke belakang itu nggak lihat barisan paling belakang. Jadi kita sholat berjamaah itu malaikat ngikut jamaah. Makanya kan di sholat Jumat apa itu kata hadis, kata Nabi ya, kalau khatib sudah naik ke mimbar ya, buku malaikat ditutup. Buku malaikat ditutup. Kenapa? Karena malaikat juga ingin dengerin ya, khutbahnya si khatib. Sampai kemudian sholat, malaikat ikut sholat. Sebelum khatib naik ke mimbar itu masih ada bagian-bagian pahala. Kan bagian pahala itu onta ya. Seperti orang ibadah korban onta, yang paling duluan berangkat ke masjid sholat Jumat itu pahalanya seperti korban onta. Kloter kedua seperti korban sapi kerbau. Kloter ketiga seperti korban kambing. Kloter keempat seperti korban ayam. Kloter kelima seperti korban endog ya. Di Masjid Al-Amaliyah mana yang banyak? Korban sapi, onta, apa telur? Senangnya pada korban telur ya, nungguin khatib naik. Nah, itu malaikat udah tutup buku itu, karena malaikat juga pingin dengerin khutbah. Makanya kalau khutbahnya nyinggung-nyinggung orang lain ya, ada ghibah dan sebagainya ya, bagaimana malaikat mau dengerin ya. Sementara malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallah ya, hamba yang mulia yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Kita begitu imam waladhdallin langsung kita sambut dengan kalimat amin. Kalau amin kita berbarengan dengan aminnya imam, maka saat itu pula berbarengan dengan aminnya malaikat. Kalau berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya dengan kalimat amin, dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah. Yang ada amin makmum dengan imam itu sholat sendiri apa jamaah? Jamaah. Berarti kalau sholat sendiri aminnya barengin sama siapa? Ya, sendiri ya. Kalau aminnya barengin sendiri ya nggak tahu tuh malaikat ikut amin apa enggak ya. Tapi di satu keterangan kitab karena kita tahu bahwa
ketika kita sholat itu sekalipun sendiri ada makmum malaikat, ya, ada guru yang mengajarkan biar kata sholat sendiri niatnya imaman. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, padahal sendirian. Still yakin dia dimakmumin sama imam, dimakmumin sama malaikat. Malaikat akan lebih senang berkumpul dengan kumpulan jamaah yang lebih besar, ya. Jamaah itu kan dua, ya, satu imam satu makmum. Satu imam satu makmum kalah dengan satu imam dua makmum. Satu imam dua makmum lebih bagus daripada satu imam satu makmum. Satu imam tiga makmum lebih bagus daripada satu imam dua makmum. Satu imam empat makmum lebih bagus. Satu imam lima makmum lebih bagus lagi. Terus begitu. Maka kelompok jamaah terbesar itu lebih bagus di sisi Allah. Karena itu kalau kita datang ke masjid, misalnya rombongan masjid ini sudah tahiyat akhir, supaya kita masuk dalam kelompok rombongan yang bagus, rombongan yang besar, biar kata udah tahiyat akhir, ikut aja. Takbir, sedekap sebentar, duduk ikut tahiyat. Supaya masuk dalam kelompok rombongan besar. Jangan berbisik karena berdua. Udah tahiyat akhir, tungguin aja dah. Tungguin salam, ntar kita bikin jamaah sendiri. Kecil kelompok inti, ya, kelompok kita kecil karena hanya berdua. Sementara ada kelompok besar yang tingkat diterimanya akan lebih kuat ketimbang tertolaknya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istimewanya manakala kita mau sholat berjamaah. Jadi ada keistimewaan lagi, yakni ketika kita membaca amin, amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, aminnya imam, maka berarti berbarengan dengan aminnya malaikat, menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza qala ahadukum amina wa qalatil malaikatu fis samai fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Ahmad fil Musnad. Idza qala, apabila mengucapkan, ahadukum salah seorang dari kalian, amina, kalimat amin, wa qalatil malaikatu, dan berucap pula malaikat fis samai, di langit, mengucap amin pula para malaikat yang di langit, fawafaqat, lalu berbarengan aminmu dengan aminnya malaikat, ihdahumal ukhra, salah satu dari keduanya terhadap yang lain, ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dzambihi, apa-apa yang telah berlalu dari perbuatan dosanya. Ini hadis menguatkan hadis yang pertama. Bahwa ketika kita sholat, kita baca amin, amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, maka menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu upayakan oleh kita dalam mengerjakan ibadah sholat itu, kerjakanlah sholat dengan berjamaah. Lebih banyak kelompok jamaahnya akan lebih sempurna untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang menambahkan? Silakan. Ya. Ada dua orang makmum masbuk, berarti memulai
pada posisi rakaat yang sama, ya. Kemudian ketika imam salam, jamaah yang lain salam, maka dua orang makmum masbuk ini menyelesaikan masing-masing. Jangan kemudian makmum masbuk yang satu mundur bermakmum kepada makmum masbuk yang kedua. Karena apa? Kita tidak boleh bermakmum pada dua imam. Kalau makmum masbuk yang satu mundur, berarti makmum masbuk yang mundur ini punya imam dua. Imam pertama si imam yang dia masbuk, imam kedua teman dia yang masbuk bareng-bareng. Nah itu tidak sah, ya, tidak sah. Karena apa? Berarti dia bermakmum pada dua imam. Begitu imam salam, si makmum masbuk meneruskan urusannya masing-masing. Yang satu sholatnya rada cepet, ya cepetan selesai. Yang satu rada pelan, ya dia belakangan selesainya. Nggak apa-apa, nggak mesti rukuk sujudnya itu berbarengan, karena dua-duanya sudah menjadi mantan makmum dari imam yang lebih dahulu. Maka tidak boleh membangun jamaah lagi dalam perjalanan sholat. Nah ini masih banyak yang begitu, ya. Saya sering menemukan dua-duanya makmum masbuk, mending masbuknya bareng, masbuknya nggak bareng, sama-sama masbuk tapi mulainya nggak bareng. Yang makmum masbuk belakangan ngikutin makmum masbuk yang pertama, akhirnya berantakan rokaat dia, ya. Sementara kita masbuk dengan imam aja, rokaat kita berantakan. Yang mestinya rokaat pertama nggak tahiyat, karena imam pada rokaat kedua kita ikut tahiyat. Nah nanti kalau makmum masbuk yang kedua dia posisinya tahiyat lagi dong. Nah kan jadi rusak. Maka dalam hal ini itu menjadi tidak sah manakala kita bermakmum kepada dua imam. Imam pertama masbuk terhadap imam kedua, yaitu teman dia yang sama-sama sholat terlambat, maka menjadi tidak sah. Demikian. Sholatnya nggak sah, ya. Bukan berjamaahnya, sholatnya menjadi tidak sah. Karena apa? Niatnya kan berubah. Niatnya si makmum masbuk dan imam masbuk yang kedua itu kan berarti berubah. Niat dari makmum ke imam pertama pindah kepada makmum yang kedua. Si makmum masbuk yang dimakmumin, dari makmum dia niat menjadi imam, rusak dua-duanya. Tapi kalau si masbuk yang pertama dia itu ngerti, tidak merubah niat, sekalipun diikutin sama temennya tetap sah. Tapi temennya yang ngikutin ini yang kemudian tidak sah, karena niatnya telah berubah. Jadi bukan tidak sah berjamaahnya, tapi tidak sah sholatnya. Karena apa? Berarti merubah niat, ya. Yang satu bermakmum kepada dua imam, yang satu yang jadi imam sesama masbuk, dia merubah niat jadi imam, maka sholatnya menjadi tidak sah. Demikian. Tapi kalau misalnya awalnya kita niat sholat sendiri, itu juga ada imam yang ikutan. Kita benar berubah niat juga kan? Ada yang ikut. Kalau imam itu tidak wajib niat imaman. Kalau makmum wajib niat makmuman. Kecuali sholat Jumat sama sholat Id. Kalau sholat Jumat imam harus niat imaman. Tapi sholat yang lain, sholat 5 waktu, imam boleh tidak niat imaman. Tapi kalau ada yang nyantel belakangnya makmuman, maka jadi jamaah. Itu istimewanya. Jadi imam tidak wajib niat imaman, tapi makmum wajib niat makmuman.
Karena otomatis ya. Imam ini otomatis kalau di belakangnya ada yang makmum itu otomatis ya. Karena itu sebaiknya tidak merubah niat imaman ya, sekalipun di belakang ada yang makmum. Maka orang mau makmum nggak usah nyolek ya. Karena nyolek itu dari hukum makruh menjadi hukum haram, merusak kekhusyuan orang yang mau kita makmumin ya. Terus bagaimana? Ya mepet aja tinggal niat sholli fardhu dhuhri makmuman Allahu Akbar, nanti dia sadar bahwa di belakangnya ada makmum. Kita sedang sholat sunnah, di belakang ada yang makmum ya. Kan kadang terjadi begitu ya, itu tangan kita nggak usah begini-begini, nggak usah begini-begini, nggak usah nggak usah pula begitu salam kanan salam kiri, sholat lu batal lu, gua sholat sunnah bukan sholat fardu, nggak usah, biarin aja ya. Karena niatnya dia dalam bermakmum itu menjadi nilai jamaah gitu. Karena dia nggak tahu kan, ada yang karena nggak mau dimakmumin sholatnya dicepetin, ada yang tangannya begini-begini itu nggak usah ya, terus aja kita sholat biasa gitu. Nah jadi imam tidak wajib niat imaman kecuali sholat Jumat sama sholat ya. Jadi imam, kita sholat sendiri ada yang makmum, nggak usah ngerubah niat, nggak apa-apa, karena yang pasang niat itu adalah si makmum. Demikian. Ada lagi? Nemenin orang sholat. Hah? Nemenin orang sholat. Nemenin orang sholat itu kudu niat sholat makmuman. Saya udah sholat, lalu ada orang sholat sendirian, ayo Pak saya temenin sholat ya, biar Bapak dapat pahala jamaah. Itu kita niat bener, misalnya zuhur ya niat zuhur sebagai makmuman lah, terus berarti sholat 2 kali, yang satu bernilai fardu, yang lain bernilai sunnah, begitu. Pahala berjamaah ya, pahala berjamaah. Makanya gini, kita sholat sendiri, sholat sunnah nih ya. Belakang ada yang makmum, terus kita kan salam kanan salam kiri, lalu kita mundur makmumin dia, itu bagus ya. Kata dia, kata si makmum kita, bagaimana sih ini orang, gua makmumin sekarang makmum sama gua, lu kagak tahu gua tadi sholat sunnah itu. Karena tadi nih sholat duhur sendirian, mbak dia duhur dimakmumin orang ya. Nah supaya dapat pahala jamaah, dia sesudah selesai sunnah ba'diyah dia makmum sama orang yang makmum sama dia, itu boleh begitu ya, boleh ya. Ya gimana Pak Guru? Pernah kejadian Ustaz. Imamnya baca surat Al-Kafir puter-puter. Nggak apa-apa, boleh tapi tidak semata-mata niat mengingatkan. Sama juga orang mengingatkan imam ketika salah gerakan rukun, misalnya mestinya duduk tahiyat awal, dia berdiri, kan kita disunatkan baca subhanallah. Kalau orang perempuan suruh tepuk tangan, punggung tangan kiri ditepuk pakai tangan kanan. Nah kalimat subhanallah kita tidak boleh semata-mata mengingatkan ya, tidak boleh semata-mata mengingatkan ya, niatnya ya zikir gitu. Itu satu. Kalau itu masih lumayan bagus. Ada orang lupa baca Fatihah ya, pernah saya ceritakan kan, ini orang anak muda, jadi bapaknya kiai udah meninggal, sholat Jumat, maka dia yang gantiin menjadi imam. Nah biasa rakaat pertama sabihis, rakaat kedua al-a'la al-wasyiyah,
Nah, dia kan ngapalin tuh, karena nggak hafal gua hafalin tuh. Begitu jadi imam rakaat kedua lupa Fatihah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Baru seayat juga jamaah subhanallah itu. Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Subhanallah itu. Ganti dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin. Subhanallah. Ganti lagi kuliah. Subhanallah lagi. Sampai kulhu subhanallah lagi. Ini imam diem aja. Belakang bilang Fatihah le, Fatihah itu. Nah, itu gimana coba? Yang ngomong Fatihah le itu gimana itu? Batal apa enggak? Batal. Tapi dia menyelamatkan orang semasjid dalam sholat Jumat. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Misalkan ini imamnya sudah benar, tapi makmumnya ngomong subhanallah, tapi imamnya ikut sujud gimana? Nah, itu makmum yang ngajak nyasar itu. Imam udah bener, makmumnya yang ragu, makmumnya yang ngomong subhanallah, imamnya nurut lagi. Kalau yang subhanallah baru satu orang, jangan diikutin. Iya, tapi kalau yang subhanallah udah 3 orang, baru ikutin. Iya. Tapi perasaannya dekat, maksudnya gitu, perasaannya itu dekat. Dan di belakang ini bacanya kenceng. Subhanallah, tapi imamnya ikut aja. Nah itu nggak boleh begitu. Jadi kalau kita lagi gerak, yakin bahwa gerakan kita benar, tiba-tiba ada subhanallah, kalau yang subhanallah 1 orang, diemin aja. Tapi kalau yang subhanallah lebih dari 1 orang, nah boleh dah, oh berarti kita salah nih, gitu ya. Kalau kita jadi imam, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.